pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Bisa dikonsultasikan kepada pihak Datun untuk pencegahannya. THL ini kan kebijakan pemerintah pusat ya. Artinya kalau kita bisa langsung eksekusi. Kalau sekarang pemerintah pusat punya garisan tegas. Jadi pemerintah provinsi tidak akan bertentangan. Misalnya soal R3 clear kan, P3K clear, R2 clear. Tinggal kan masalahnya kan yang di bawah 2 tahun kan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 10 Maret 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Kepulauan Bangka, Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka melibatkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN dari Kejaksaan Negeri Bangka untuk meminta pendampingan penyaluran pupuk subsidi dari tingkat pengecer ke petani. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan. Karena di saat verifikasi dan validasi terhadap petani yang Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian melibatkan Jaksa Pengacara Negara JPN dari Kejaksaan Negeri Kejari Bangka guna meminta pendampingan penyaluran pupuk subsidi dari tingkat pengecer ke petani. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Sarlino Priyansa, dalam sambutannya saat rapat koordinasi atau rakor penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Bangka. kami berinisiatif meminta pendampingan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bangka di saat tim bidang PSP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka selaku tim teknis dalam pupuk subsidi ini ekspos di Kejaksaan Negeri Bangka, akhirnya diputuskan dengan berbagai identifikasi masalah yang muncul. Sarli menjelaskan permohonan pendampingan yang dilakukan karena dari tingkat bawah para PPL maupun koordinator BPP serta pengecer merasa khawatir terjadinya masalah dalam penyaluran pupuk subsidi ke petani. Menurutnya, penyaluran pupuk subsidi ini menjadi momok bagi para penyalur maupun lainnya saat dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga menjadi ketakutan yang tak sesuai jalur yang ditetapkan. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Edi Subhan, mengaku siap memberi bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara bidang data dan tata usaha negara guna membantu kekhawatiran yang dirasakan para penyalur atau pengecer ke tingkat petani. Nanti mungkin bisa dilakukan pendampingan ya oleh pihak Datun. Jadi apapun nanti permasalahannya bisa dikonsultasikan kepada pihak Datun untuk pencegahannya. Menurutnya, penyaluran pupuk subsidi melalui badan usaha milik desa BUMDes sebagai pengecer menjadi alternatif yang baik dan bisa dilaksanakan sesuai aturan. Sedangkan PJ Bupati Bangka Isnaini mengharapkan melalui rakor yang dilaksanakan bisa menghasilkan suatu output yang bisa berbentuk petunjuk teknis untuk bisa menjadi pegangan dari para pengecer dalam penyaluran pupuk subsidi. Solusi untuk mengatasi hal ini saya sangat menyambut baik, dan saya harapkan dari rapat koordinasi ini ada suatu output bisa berbentuk petunjuk teknis atau seperti apa yang bisa menjadi pegangan dari para pengecer untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi. Bustomi Ahmad melaporkan. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Duri
Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan komentar masyarakat Jambi terkait bersih-bersih korupsi yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko. Saya sangat mendukung program bersih-bersih korupsi karena supaya Indonesia terbebas dari korupsi salah satunya. Dan saya sangat berharap agar pelaku-pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sehingga masyarakat terbebas dari kerugian. Saya setuju dengan adanya bersih-bersih korupsi ini karena tentunya banyak sekali oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengambil hak orang lain. Nah, dengan adanya bersih-bersih korupsi ini ya agar Indonesia semakin maju lah ya, dan juga semoga apa yang Indonesia inginkan itu dapat tercapai begitu. Saya menanggapi tentang adanya bersih-bersih tentang korupsi yang ada di Indonesia. Saya sangat mendukung sekali sebagai warga negara Indonesia bahwa korupsi itu di Indonesia untuk segera membersihkan korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan untuk memberantas korupsi terwujud dan itu benar-benar nyata adanya. Kalau tanggapan saya terkait mengenai bersih-bersih korupsi di instansi pemerintahan itu bagus sekali ya, karena korupsi ini kayaknya sudah menjadi budaya di Indonesia. Nah, kalau nggak diberantas dari akar-akarnya sampai ke atas-atasnya itu akan tumbuh terus. Kalau menurut saya bagus sih tindakan pemerintah seperti ini yang saat ini bersih-bersih korupsi ya. Dari Jambi, pendengar, kita kembali ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah Pendengar, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan ketegasan dari aparat penegak hukum dan bukan hanya menindak pelaku di level bawah, tetapi juga aktor utama di balik berbagai dugaan korupsi agar keadilan benar-benar ditegakkan. Berikut kita simak wawancara reporter RRI Palembang Rocky Pratama bersama Deputi K Maki Sumsel Ferry Kurniawan. Pendengar, kasus korupsi di Sumatera Selatan terus mencuat, mulai dari dugaan penyelewengan anggaran, kemudian gratifikasi, hingga skandal di sektor pertanahan yang belum lama ini cukup membuat publik heboh karena menyeret seorang tokoh besar ya, sekaligus pengusaha asal kota Palembang. Nah, di tingkat nasional juga tak kalah heboh. Belakangan ini aparat penegak hukum juga semakin aktif mengusut berbagai kasus besar, termasuk dugaan korupsi Pertamina, dan baru-baru ini kita tahu juga dugaan korupsi PLN. Namun pertanyaannya adalah apakah ini menandakan perbaikan sistem pengawasan atau justru menunjukkan bahwa praktek korupsi masih mengakar kuat. Nah, untuk membahas lebih dalam soal bagaimana upaya korupsi di Sumatera Selatan ini, maksudnya pemberantasan, kami sudah terhubung dengan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi K Maki Sumsel, Bung Ferry Kurniawan. Bung Ferry, bagaimana pandangan Anda mengenai tren pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan kita ini dalam beberapa pekan terakhir? Menurut saya mulai ada peningkatan penindakan dari Kejaksaan Tinggi, Sumsel, dan juga institusi lain seperti KPK. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang positif penindakan ini. Namun masih banyak perkara-perkara yang belum selesai. Dalam arti kata aktor-aktor utamanya belum tersentuh, seperti perkara pertanahan, perkara bank. Namun ini kita yakinkan agar semua ini bisa diungkap oleh Kejaksaan dan juga Kepolisian RI dan juga oleh KPK. Yang kita harapkan. Ya. Nah, apakah juga ada sektor tertentu di Sumsel ini yang
menurut Anda paling rentan terhadap praktik korupsi? Yang paling rentan saat ini adalah di dunia pertambangan. Dunia pertambangan ini sangat rentan dengan praktek korupsi. Kenapa? Karena sedemikian besar hasil yang didapatkan, namun pendapatan yang diterima oleh negara itu kecil. Hal ini terjadi karena terjadi manipulasi di laporan keuangan dan juga di pajak-pajak yang harus disetor ke negara. Oke. Tadi Anda sempat menyinggung, kita kembali ke bagaimana kasus korupsi di Sumatera Selatan yang menurut Anda tadi ini masih menyentuh aktor paling bawah ya, belum ke aktor utama. Iya. Apakah Anda yakin aparat penegak hukum mampu dan mau begitu untuk mengungkap siapa di balik aktor utama ini? Menurut saya mereka bisa dan mampu. Namun ada faktor lain yang menghambat ini. Hasil penelitian kami sedemikian besar ada pengaruh dari istilahnya petinggi negara, petinggi parpol, dan juga orang-orang yang punya pengaruh yang menghambat perkara ini sehingga melakukan upaya intervensi ke pihak APH. Inilah yang menurut kami menghambat proses ini sehingga berlama-lama dan mungkin saja tak tersentuh, itu yang menjadi masalah saat ini di penegakan hukum Sumatera Selatan. Kenapa begitu penting aktor utama ini diungkap menurut Anda, Bung Ferry? Karena aktor utama ini begitu penting diungkap, mereka mempunyai jaringan kembali. Jadi ini jaringan ini, mereka yang dikenakan ini satu jaringan. Sementara mereka belum tersentuh, maka mereka akan membentuk jaringan kembali. Jadi jaringan yang sudah ditindaklanjuti oleh APH itu ditutup masa rantainya, kemudian mereka membentuk kembali, membentuk masa rantai tindak pidana korupsi kembali dengan orang-orang yang berbeda begitu. Jadi boleh kita lihat ya saat ini di pertambangan itu yang belum tersentuh banyak, tapi yang sudah tersentuh itu sudah ditutup mata rantainya oleh para pemain spekulan mafia ini. Tapi mereka buka kembali. Berapa banyak kasus mafia pertambangan sudah ditutup, ternyata ada lagi. Kemudian dibuka kembali oleh aparat, ada lagi. Jadi mereka betul-betul secara sistematis bergeraknya. Nah, kalau aktor utamanya ini sudah disentuh, minimal pergerakan mereka itu tidak terlalu ekspansif lagi untuk melakukan kejahatan. Jadi ada begitu orang baru, orang lama ditangkap, maksud Anda ada orang baru lagi yang bermain di situ ya, kalau aktor utamanya tidak diungkap begitu ya? Iya, itu terus akan terjadi karena begini, aktor utama ini sedemikian kuatnya mereka itu. Jadi ketika kaki tangan mereka yang terkenal, dan itu mereka memutus mata rantainya dengan mempengaruhi ya dalam dugaannya oknum PH, sehingga mata rantai terputus, tidak berlanjut, mereka membentuk kembali kartel kembali begitu. Oke, baik. Aparat penegak hukum kata Anda tadi mendapat ya ada mungkin ya dugaan diintervensi begitu atau punya probability yang besar begitu ya. Tapi kan sudah didukung dengan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa komitmennya begitu untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Ya, begini, komitmen Presiden ini secara menyeluruh. Tapi apakah mungkin sampai ke daerah? Jadi karena skopnya terlalu luas, berapa banyak daerah, berapa banyak wilayah, sehingga kadang-kadang tidak semua tersentuh dengan program ini. Karena masih ada oknum-oknum APH yang nakal, yang tidak turut program Pak Prabowo pemberantasan korupsi. Dan inilah maka tugas dari kami, para penggiat anti korupsi ini, menyuarakan ini agar bisa didengar ke pusat, sehingga bisa ditindaklanjuti.
gitu. Baik. Nah, apakah Maki memiliki data atau laporan yang bisa menjadi indikasi begitu bahwa masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap di Sumsel ini? Berdasarkan data kami dan juga data dari perbandingan dengan auditor negara, BPK, BPKP, penindakan tindak pidana korupsi di Sumsel ini belum mencapai 50%. Mungkin pada kisaran 40%. Karena yang lainnya masih banyak yang belum ditindaklanjuti, sementara aparat hukum sendiri di dalam pemberantasan korupsi hanya mempunyai seperti Kejati hanya mempunyai empat pendanaan, artinya 4 sprindik yang bisa mereka tindaklanjuti karena pendanaannya tidak mencukupi. Jadi begitu banyak sprindik yang tertahan karena dana untuk melakukan penyidikan ini tidak ada. Ini yang membuat kita jadi miris. Pokoknya dana pemberantasan korupsi ini tidak mencukupi untuk jumlah korupsi yang sangat banyak di Sumatera Selatan ini. Itu yang sudah dinyatakan sendiri oleh Penkum Kejati Sumsel bahwa mereka hanya bisa menindaklanjuti 4 dari puluhan kasus ini karena dana yang disediakan oleh negara itu hanya cukup untuk 4 kasus korupsi per tahunnya. Itu yang membuat kita jadi miris itu. Bagaimana menindaklanjutinya? Baik, padahal di akar rumput begitu ya di masyarakat tentu berharap ya agar kasus-kasus korupsi yang merugikan negara bahkan juga berdampak pada masyarakat ini harus terungkap. Nah, sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap upaya Maki, Bung Ferry? Apakah ada partisipasi aktif dari dalam pelaporan kasus ini dari masyarakat? Kalau kita banyak sekali menerima laporan masyarakat dan juga data-data tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi ya, sangat banyak. Namun kita pilah-pilah juga yang mana yang memang betul-betul tidak dalam kategori katanya, dengan data yang update kita naikkan. Dan saat ini kita sedang melakukan upaya-upaya tersebut. Namun laporan yang kita masukkan ke APH ini kan terbentuk kepada bagaimana APH menindaklanjutinya dengan pendanaan dan SDM yang belum mencukupi untuk tindak pidana korupsi. Itu yang jadi kendala menurut kami di APH itu. Ada upaya dari Maki agar kepada pemerintah untuk menambah anggaran itu? Ada langkah-langkah dari Maki mungkin menyuarakan itu? Kita sudah menyuarakannya ke pusat dan juga tidak semua laporan tindak pidana korupsi di Sumsel kita laporkan di Sumsel supaya istilahnya tidak membebani APH di Sumsel, kita laporkan ke pusat sehingga pusat melimpahkan atau menindaklanjutinya dengan pendanaan pusat. Karena kalau kita berharap dengan daerah maka mungkin laporan kita hanya 10% yang ditindaklanjuti. Baik. Gitu. Nah, tadi Anda mengatakan sektor yang masih belum terungkap itu adalah pertambangan. Saya ingin bagaimana ke pemerintahan di sektor pemerintah daerah menurut Anda? Kalau di pemerintah daerah ya kita ngomong ini sudah menjadi rahasia umum ya. Namun sedikit yang terungkap. Bahwasanya karena besarnya dana kampanye, maka ya kita melihat dana kampanye dengan memotong anggaran pembangunan. Dan ini satu contoh yang terungkap adalah di Banyuasin masalah fee 20% di proyek bantuan khusus gubernur. Ini indikasinya sudah jelas. Bahwasanya hampir semua proyek yang menggunakan dana APBD itu berindikasi ada pemotongan atau fee proyek. Itu yang menjadi permasalahan besar di Sumatera Selatan saat ini. Data itu dari mana Anda dapatkan, Bung Ferry? Kita mendapatkan begini, dari laporan masyarakat, kemudian dari penindaklanjutan, ya, kemudian dari survei lapangan, dan kemudian dari penelitian kita terhadap produk yang dihasilkan dari pengadaan barang dan jasa. Jadi kita melihat itu sudah ya terlalu masif terjadi. Kalau seandainya memang ada pendanaan dan juga memang
APH yang bersih, saya pikir mungkin dalam 1 tahun ratusan perkara dugaan korupsi dana APBD ini akan terungkap. Baik. Oke, jadi yang saya tangkap Bung Ferry, untuk memberantas korupsi di Sumatera Selatan ini memang perlu upaya sistematis dari aparat penegak hukum tentunya, begitu ya Bung Ferry ya. Bagaimana mereka bisa menjalankan integritasnya, tentu juga tadi terkait dengan anggarannya begitu ya. Dan juga partisipasi masyarakat. Baik, terakhir mungkin Bung Ferry, bagaimana harapan Anda terhadap, sekali lagi mungkin harapan Anda terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi di Sumsel, Bung? Silakan. Kami berharap kepada APH, institusi, membuka selebar-lebarnya laporan pengaduan masyarakat dan transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang selama ini tidak pernah diberitahukan kepada pelapor. Kami hanya berharap sinergi yang masif antara penegak hukum dan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Ya, baik. Baik, pendengar, upaya pemberantasan korupsi di Sumsel masih menghadapi banyak tantangan ya, tetapi dengan keterlibatan masyarakat, kemudian juga ketegasan aparat hukum, harapan untuk pemerintahan yang lebih bersih di berbagai sektor ini masih tetap ada. Terima kasih Bung Ferry Kurniawan atas waktunya. Terima kasih. Semoga Sumsel terus bergerak menuju ya tata kelola yang lebih transparan. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Palembang, kita ke RRI Bandar Lampung. OJK menghadirkan Indonesia Anti-Scam Center untuk mempercepat penanganan kasus scam atau penipuan keuangan. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung. Prinsipnya kalau di IASC ini semakin cepat kita melakukan pelaporan, semakin... Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat upaya dalam memberantas kasus penipuan di sektor keuangan dengan menghadirkan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Kehadiran pusat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus penipuan dan menekan kerugian yang dialami masyarakat akibat berbagai modus scam yang marak terjadi. Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandi menjelaskan bahwa IASC bertujuan mempercepat pelaporan dan penanganan kasus penipuan sehingga kemungkinan menyelamatkan dana korban semakin besar. Otto menekankan IASC merupakan sarana pengaduan terbaik saat ini karena melibatkan banyak instansi terkait dalam satu koordinasi terpadu. Hal ini memungkinkan potensi kerugian dapat ditekan secara maksimal apabila korban segera melaporkan kejadian yang dialaminya. Salah satu keunggulan IASC selanjutnya adalah kemudahan pemblokiran rekening pelaku kejahatan meskipun dana korban telah dipindah ke berbagai rekening lain selama masih berada dalam sistem jasa keuangan. Prinsipnya kalau di IASC ini semakin cepat kita melakukan pelaporan, semakin besar potensi dana kita yang sudah ditransfer atau dibayarkan kepada si pelaku kejahatan itu masih terblokir, ya, masih bisa diselamatkan. Jadi sebenarnya upayanya itu lebih ke arah sana. Korban penipuan keuangan atau scam kini dapat melaporkan kejadian melalui situs resmi IASC di www.iasc.ojk.go.id. Situs ini dirancang agar mudah diakses melalui ponsel sehingga memudahkan korban dalam melakukan pelaporan dengan cepat. Selain melalui situs web, korban juga bisa melaporkan kejadian langsung kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan, yang kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC. Untuk informasi lebih lanjut, OJK juga menyediakan layanan konsumen melalui kontak 157 atau melalui email di iasc@ojk.go.id. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Lampung, pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayengan budaya dengan semboyan Di
Dinas Pendidikan Kaur mengimbau guru untuk memperhatikan format pembelajarannya selama Ramadan. Laporan Rohil Minaltra dari RRI Bintuhan. Kembali pembelajaran pada bulan Ramadan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Sumari meminta sekolah untuk mempedomi surat edaran perihal aturan pembelajaran selama Ramadan. Disampaikannya pembelajaran selama 2 pekan pada bulan Ramadan ini agar bisa dimaksimalkan sesuai mekanisme pembelajaran yang telah disepakati oleh pihak pemerintah daerah melalui bidang Kesra, Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kaur. Ada hal yang perlu menjadi perhatian bagi para guru, yakni kegiatan yang bersifat fisik seperti senam rutin sebelum pembelajaran, upacara bendera setiap hari Senin, serta pembelajaran olahraga supaya bisa diganti dengan kegiatan yang bersifat kerohanian. Untuk kegiatan yang sifatnya fisik seperti upacara dan senam itu diganti dengan kegiatan lain yang sifatnya kerohanian. Nah, untuk yang beragama non-muslim, maka kegiatan tersebut diisi dengan kegiatan bimbingan rohani sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianut. Ditegaskan Sumari, pada kegiatan belajar mengajar selama Ramadan, para guru hendaknya tidak mengurangi keseriusan dalam memberikan pembelajaran. Jangan sampai puasa menjadi alasan untuk bermalas-malasan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada pekan akhir sebelum memasuki libur jelang Lebaran, masing-masing sekolah diwajibkan mengganti KBM dengan materi pesantren kilat yang secara leluasa diserahkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Format pembelajarannya seperti apa untuk kegiatan pesantren kilat nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari SB Bintuhan kita menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besaire, wai umpun, mula jadi Waikanan, igong pakuan. Pendengar, OSIS SMA Negeri 1 Wai Tuba menggelar aksi berbagi takjil sebagai bentuk kepedulian sosial dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan. Berbagi takjil juga dapat menjadi wujud kepedulian sosial. OSIS SMA Negeri 1 Wai Tuba mengadakan kegiatan berbagi takjil selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali dengan membagikan makanan ringan dan minuman kepada masyarakat sekitar. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Wai Tuba, Mukholif Bulian Ramadan, kepada RRI mengatakan, aksi berbagi takjil bertujuan membantu masyarakat yang berpuasa dan juga menjadi wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Takjil yang dibagikan berupa makanan ringan serta minuman seperti es buah atau es teh. Pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Kami tim OSIS SMA Negeri 1 Wai Tuba melakukan kegiatan berbagi takjil untuk membantu masyarakat yang berpuasa serta untuk mendapatkan pahala. Selain itu, berbagi takjil juga dapat menjadi wujud kepedulian sosial dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk pembagian takjil ini kita lakukan setiap bulan puasa Ramadan dan kami lakukan seminggu sekali. Untuk pembagiannya kami berikan ke perorangan. Alhamdulillah untuk dukungannya kami tim OSIS SMA Negeri 1 Wai Tuba mendapatkan respon yang sangat positif dari pihak sekolah maupun dari masyarakat sekitar. Dan untuk harapannya untuk mempererat kebersamaan dan menerapkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi-generasi muda saat ini. Kegiatan berbagi takjil ini juga mendapatkan respon positif dari pihak sekolah maupun masyarakat sekitar. Dirinya berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan dan menanamkan nilai kebaikan bagi generasi muda. Dengan adanya aksi berbagi ini, diharapkan para siswa semakin memahami pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai sosial di kehidupan sehari-hari. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kita menuju kembali ke SP Sungai Penuh, pendengar. Pendengar, terjadi peningkatan volume sampah selama bulan suci Ramadan. Laporan selengkapnya disampaikan Desman dari RRI Sungai Penuh. Meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan berdampak terhadap peningkatan volume sampah di Kabupaten Kerinci hingga 20%.
Kondisi ini membuat Dinas Lingkungan Hidup bekerja ekstra agar tidak terjadi penumpukan sampah di setiap tempat pembuangan sementara ataupun TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Askar Jaya mengatakan, dalam menangani persoalan sampah, pihaknya mengoptimalkan tim Satgas dan armada untuk mengakomodir sampah-sampah yang berada di TPS. Sementara itu, pihaknya juga meminta keterlibatan masyarakat melalui pemerintah desa masing-masing untuk bisa menangani sampah secara intern, khususnya dengan mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS sementara. Bagaimana memastikan sampai di TPS. Nanti sampai di TPS kami menuntaskannya gitu untuk melakukan pengangkutan sampai ke TPA. Insya Allah kalau yang dari TPS ke TPA itu tidak menjadi persoalan bagi kami. Yang jadi persoalan saat ini adalah sampah dari desa ke TPS. Ini yang menjadikan PR kita sehingga kelihatan volume sampah di desa-desa itu menumpuk. Ya, namun ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. LH juga saat ini sudah turun ke desa-desa yang menyelesaikan persoalan-persoalan dari rumah tangga ke desa ke TPS. Jadi ada beberapa langkah yang harus kami ambil kebijakan untuk menyelesaikan itu. Askar menambahkan dari hasil analisa di lapangan, sampah yang dibuang oleh masyarakat umumnya dilakukan setelah sahur dan setelah berbuka, sehingga ini kerap menimbulkan terjadinya penumpukan sampah di desa masing-masing. Untuk itu ia berharap agar dalam melakukan pembuangan sampah, masyarakat bisa memastikan sampah tersebut sampai ke TPS. Mengingat Dinas Lingkungan Hidup kesulitan untuk menjangkau 285 desa di Kabupaten Kerinci secara menyeluruh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Bengkulu sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabak Penanjung Tebing. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan perpanjangan masa kerja bagi non-ASN dengan kategori yang telah ditetapkan. Laporan disampaikan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu. Kebijakan perpanjangan masa kerja tenaga non-ASN atau aparatur sipil negara hasil evaluasi tenaga non-ASN dari masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu hanya diperuntukkan bagi seluruh non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN atau Badan Kepegawaian Nasional dan telah ikut seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama, serta yang ikut seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil tahun 2024 dan bagi tenaga non-ASN, baik yang masuk dalam pangkalan database BKN ikut seleksi P3K tahap 2 dan tenaga non-ASN yang masa kerjanya minimal 2 tahun ikut seleksi P3K. Sementara bagi non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan database BKN serta yang belum memenuhi masa kerja 2 tahun, tidak diakomodir dalam perpanjangan tersebut. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa untuk kebijakan perpanjangan kerja non-ASN termasuk THL tenaga harian lepas, merujuk ketentuan dari pemerintah pusat, bukan seperti sebelumnya bisa langsung diputuskan pemerintah daerah. Dengan ketegasan itu, pemerintah daerah dikatakan Helmi Hasan tidak akan bertentangan dengan pemerintah pusat, yang bahkan di dalamnya tidak hanya melarang pengangkatan tenaga honorer baru, namun juga tidak memperkenankan melakukan perpanjangan masa kerja bagi THL yang masa kerjanya kurang 2 tahun. THL ini kan kebijakan pemerintah pusat ya. Artinya kalau dulu kita bisa langsung eksekusi. Kalau sekarang pemerintah pusat punya garisan tegas. Jadi pemerintah provinsi tidak akan itu bertentangan. Misalnya soal F3 clear kan, P3K clear, R2 clear. Tinggalkan masalah ini kan yang di bawah 2 tahun kan. Yang di bawah 2 tahun itu bagaimana nasibnya. Pemerintah pusat sama-sama kita ketahui tidak memperkenankan. Mengangkat baru pun nggak boleh. Yang di bawah 2 tahun pun gitu. Sehingga ketika misalkan ada persoalan di situ, kita dengar dulu bagaimana instruksi pemerintah pusat. Kalau soal misalkan itu bisa dibayar, kita bayar. Itu nggak boleh dibayar, kita nggak akan bayar. Kira-kira gitu ya. Untuk diketahui, baru-baru ini pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan kebijakan perpanjangan masa kerja tenaga non-ASN hasil evaluasi tenaga non-ASN dari masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah. Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni melalui surat nomor 80/0199/BKD/2025 merekomendasikan kepada masing-masing pimpinan OPD agar melakukan perpanjangan masa kerja bagi seluruh non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN
dan telah ikut seleksi P3K tahap 1 serta yang ikut seleksi CPNS tahun 2024. Pada poin kedua surat tersebut juga disampaikan agar tenaga non-ASN baik yang masuk dalam pangkalan database BKN ikut seleksi P3K tahap 2 dan tenaga non-ASN yang masa kerjanya minimal 2 tahun ikut seleksi P3K juga direkomendasikan untuk diperpanjang masa kerjanya. Dalam surat itu menjelaskan untuk SK perpanjangan masa kerja tenaga non-ASN tersebut dengan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. Demikian RRI Bengkulu, Antonia Sinaga melaporkan. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Pendengar, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat sore.